Jadi sangat naif kalau orang menjuluki pria sejati hanya sekedar memenuhi kuota yang ditentukan oleh standar umum. Pria sejati itu begini, 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 begini. Apa standarnya? Pria sejati atau wanita sejati itu harus standarnya itu ini, saudara. Standarnya harus ini. Selem dan demuth Allah. Baru bisa menjadi pria sejati atau wanita yang sejati. Tidak bisa dikatakan sejati kalau belum memiliki keserupaan. Keserupaan. Kalau saudara memberikan label sejati hanya karena pria itu memenuhi tanggung jawabnya sebagai bapak rumah tangga, sebagai suami yang baik, orang tua yang baik. Agama lain juga bisa menciptakan, membangun pria semacam itu. Pria sejati itu kalau gambar dirinya itu terbangun sesuai dengan pola awal Allah menciptakan manusia. Ya. Sebab kalau masih belum segambar dan serupa dengan Allah, baik pria maupun wanita, pasti belum sesuai dengan rancangan Allah semula itu. Jadi sebenarnya belum pernah ada yang disebut sebagai laki-laki maupun perempuan atau pria sejati atau wanita sejati yang sesuai gambar dan rupa Allah. Karena semua manusia telah jatuh dalam dosa dan kehilangan kemuliaan. Pria atau wanita yang kehilangan kemuliaan Allah itu tidak bisa dikatakan sejati, saudara. Raiso, tidak bisa. Jadi naif sekali kalau disebut pria sejati hanya karena memenuhi kuota yang digariskan atau disusun oleh manusia. Ini loh bapak rumah tangga yang baik, ini loh ibu rumah tangga yang baik. Dasarnya kesejatian itu harus pada rancangan awal Allah. Ya kan, saudara? Ini di sini penting sekali saya bicara. Penting sekali saya bicara, saudara, ya. Di dalam Roma pasal 3 ayat 23, kata kehilangan itu artinya kurang, eustereo. Eustereo. Itu kurang, lack of, kurang, tidak mencapai. Atau tidak mencapai. Jadi kalau manusia kehilangan kemuliaan atau kurang kemuliaan, dia tidak bisa jadi pria sejati atau wanita sejati. Makanya untuk menjadi seorang manusia sejati, apakah itu pria atau wanita, itu merupakan proses panjang. Jadi kalau hanya ikut seminar beberapa kali lalu jadi pria sejati atau wanita sejati, itu menipu dan sekaligus bisa menyesatkan. Ya. Kalau misalnya Bogor jaraknya dari tempat ini 60 km, lalu baru 5 km dianggap Bogor, itu menyesatkan, padahal itu mungkin baru Cawang. Atau 20 km, itu baru Cibubur. Ya. Belum Bogor. Tetapi saudara, tidak salah juga lah digunakan istilah sejati itu, pria sejati atau wanita sejati dengan standar kuota seperti itu. Ya kalau itu memang dipandang sudah dianggap sejati, ya enggak apa-apa, ya udah enggak apa-apa. Ya tidak menyesatkan.
Tetapi saya ingatkan, jika ditinjau dari perspektif kekekalan dan standar yang Allah kehendaki, itu tidak memenuhi kuota. Kuotanya itu harus Allah yang tentukan. Dan Yesuslah standar kuotanya itu. To be like Christ, seperti Kristus. Jadi kalau Adam dan Hawa belum segambar dan serupa dengan Allah, belum bisa disebut pria sejati atau manusia pria sejati atau wanita sejati, belum bisa. Tapi anggaplah Adam dan Hawa pernah menjadi manusia yang segambar dan serupa dengan Allah. Anggaplah pernah jadi pria sejati atau wanita sejati. Nih, saudara. Ini kejatuhan manusia ke dalam dosa, ya. Anggaplah pernah menjadi pria sejati di sini. Anggaplah Adam dan Hawa, pria dan wanita sejati. Anggaplah sudah jadi sejati. Tapi setelah jatuh dalam dosa tidak ada yang sejati, bukan? Nggak ada yang sejati ini. Lalu ini kiamat. Kiamat. Pinjam kata kiamat ya. Lalu di sini tidak ada pria, tidak ada wanita. Jadi selamanya tidak pernah ada wanita dan pria sejati kecuali Adam dan Hawa. Allah gagal. Berarti Allah gagal. Sebab sejak manusia jatuh dalam dosa tidak ada pria sejati atau wanita sejati, tidak ada. Semua kehilangan kemuliaan Allah di sini. Seandainya ada yang menemukan di sini, tanda tanya berapa orang yang bisa menemukan. Dan ternyata semua manusia bercacat ini, nggak ada yang nggak bercacat. Bagaimana disebut sejati di sini? Lalu setelah di surga ini tidak ada gender. Lanang ndak, wedok ndak. Piye ini kalau begini di sini? Lanang ndak, wedok ndak. Nggak ada yang sejati di sini. Allah gagal berarti. Justru keselamatan dalam Yesus Kristus itu mau menyempurnakan Adam. Maksud saya Adam kedua itu Yesus atau Adam terakhir. Disebut Adam itu kan pasti laki-laki. Maka tadi di Wahyu 12 ayat 5. Anak laki-laki. Jadi pria sejati. Orang percaya juga jadi pria sejati. Dan pria sejati yang kekal, yang permanen. Saya tidak tahu jawaban saudara kalau ditanya Yesus sekarang ini di surga itu pria atau wanita. Gendernya apa? Tapi kalau Wahyu pasal 12 ayat 5 tadi, anak laki-laki dibawa. Masih membawa kata laki-laki di situ. Jadi seandainya dianggap bahwa Adam dan Hawa pernah menjadi manusia yang telah mencapai segambar serupa dengan Allah, sehingga mereka menjadi pria sejati atau wanita sejati. Apakah hanya ada dua makhluk yang pernah menjadi pria sejati atau wanita sejati? Yaitu Adam dan Hawa dalam kenyataan kehidupan ini, dalam kenyataan hidup ini. Setelah itu semua kehilangan kemuliaan Allah, semua juga bercacat. Sebab di surga sudah tidak ada gender lagi. Kalau benar demikian. Jika benar ini, jadi memang hanya Adam dan Hawa yang menjadi sejati, maka Allah berarti gagal. Tetapi yang saya pahami, Adam pun belum mencapai. Hawa pun belum mencapai. Yang mencapai satu-satunya sejati itu hanya satu. Yang lahir dari perawan Maria, Yesus dari Nazaret. Dan oleh karena dia, kita mau dicipta ulang. Lahir baru itu palingenesia juga, saudara. Dicipta ulang.
Di sini Allah tidak pernah gagal, saudara. Perbedaan jenis kelamin merupakan keajaiban dari ide dahsyat Sang Pencipta yang sangat cerdas dan sungguh-sungguh mengagumkan, yang karenanya perlu digali maknanya secara jujur dan adil. Jujur artinya cara kita memandang Alkitab harus apa adanya tanpa dipengaruhi oleh pandangan atau doktrin manapun. Dengan demikian Tuhan bisa memberikan hikmat dan wahyunya. Jadi kalau kita bicara back to the Bible, itu sudah, jangan pakai dukungan si tokoh teologi apa, tokoh teologi B, seakan-akan mereka bisa mengarahkan pikiran kita kepada pikiran yang benar. Yang benar Roh Kudus menuntun kita di zaman kita hari ini sesuai konteks pergumulan hidup yang kita alami hari ini. Itu yang benar. Jangan back to the Bible tapi mengangkat tokoh teolog dan melandaskan premisnya pada tokoh teolog itu. Melandaskan premis itu asumsi dasarnya pada tokoh teolog itu. Itu enggak fair, itu bukan back to the Bible, itu namanya back to theologian. Kembali ke tokoh. Jadi harus jujur kita memandang Alkitab tanpa dipengaruhi oleh pandangan doktrin manapun. Sebab kalau seseorang sudah terikat suatu pandangan tertentu, maka Tuhan tidak bisa membuka pikiran seseorang untuk menerima hal yang baru dari Tuhan. Nah, kita harus memandangnya dengan adil, artinya sebagaimana kita memandang ciptaan Allah yang lain sebagai sesuatu yang istimewa dan kudus, demikian pula gender manusia. Makan minum dilestarikan enggak? Tuhan bicara nanti kita makan minum loh. Maka di dinamika kerajaan surga ya ada pesta. Ya. Itu dilestarikan enggak makan minum? Dilestarikan, ternyata makan minum. Nah, kalau kita mengakui bahwa aspek ini dilestarikan atau tidak ditiadakan, tetap ada. Demikian pula dengan gender manusia. Dari adanya gender ini maka tidak terhindarkan, saudaraku, segala realita yang lain yang terkait dengan gender tersebut. Artinya pria dengan kodrat kepriaannya, keperkasaannya, jiwa kepemimpinannya. Nah, kalau nanti kita melihat ayat Alkitab yang mengatakan bahwa kepala pria adalah Kristus, kepala pria adalah Kristus, kepala Kristus adalah Allah, lalu kepala wanita pria. Ini untuk sementara di bumi atau sampai kekekalan? Nah, kalau Kristus kepalanya adalah Allah Bapa dan itu bernilai kekal, berarti yang lain harus ikut juga. Harus masuk, termuat. Tidak dikatakan bahwa kepala wanita itu pria hanya waktu di bumi, tidak. Sebab kalimat berikutnya kepala pria adalah Kristus, kepala Kristus adalah Allah Bapa. Selamanya Kristus kepala kita. Dengan demikian gender, perkawinan dan seks harus dipahami sebagai bagian dari creatio ex nihilo, ya. Creatio ex nihilo. Ya. Bagian dari creatio ex nihilo. Diciptakan dari tidak ada menjadi ada. Segala sesuatu yang diciptakan dari tidak ada menjadi ada dalam diri makhluk kekal, seperti manusia yang segambar serupa dengan Allah, pasti sangat bernilai. Sangat mustahil dengan mudah Allah berkehendak memunahkan atau menghilangkannya, tidak mungkin. Kalau Allah sudah menciptakan manusia menjadi manusia yang diciptakan dari apa yang tidak ada menjadi ada, ini ide dahsyat dari Sang Khalik. Allah menciptakan manusia sebagai laki-laki dan perempuan
segambar dengan dirinya. Kita baca dulu ya, supaya saudara-saudara sekalian bisa menghayati kata itu ya. Di dalam Kejadian, saudaraku, pasal 1, kita perhatikan ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan. Diciptakannya mereka. Teks aslinya ya tepat seperti ini. Saudaraku, Allah menciptakan manusia sebagai laki-laki dan perempuan, segambar dengan dirinya. Ini menunjukkan bahwa di dalam Allah sebenarnya terdapat unsur kelaki-lakian dan juga unsur kewanitaan. Ulangi ya bacaannya. Saya bukan mau kurang ajar kepada Tuhan. Lah, Dia majikan agung yang kuhormati, lebih dari aku menghormati nyawaku. Maka Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Jadi di sini saudaraku, tidak bisa dibantah isyarat yang menunjukkan bahwa di dalam Allah sebenarnya terdapat semacam unsur kelaki-lakian dan unsur kewanitaan. Unsur-unsur ini dimanifestasikan dalam karyanya, menciptakan manusia dengan dualitas ini, dualitas gender ini. Dalam hal ini kita bisa mengerti mengapa dalam beberapa bagian Alkitab sering Allah digambarkan perkasa seperti laki-laki, ya. Allah digambarkan perkasa seperti laki-laki. Mazmur 24 ayat 8, Mazmur 89 ayat 14, Yesaya 9 ayat 5 dan lain-lain. Tetapi juga lembut penuh perhatian seperti wanita. Itu sempurna sekali Allah kita. Tentu saja unsur-unsur ini lengkap ada pada diri Allah semesta alam dalam perpaduan yang sempurna. Nah, penjelasan mengenai keberadaan Allah yang unik ini sangat logis, karenanya manusia diciptakan menurut gambarnya. Penjelasan saya bukan bermaksud hendak mengemukakan bahwa Allah memiliki gender ya. Ini Allah Bapa maksudnya. Tetapi unsur-unsur dalam spesifik masing-masing gender ternyata ada pada Allah. Unsur-unsur spesifik pada pria dan wanita ada pada Allah. Tidak mengherankan kalau dalam diri manusia pun setiap insan terdapat dua hormon. Ada hormon laki-laki, androgen, dan ada hormon perempuan, estrogen. Manusia yang terdiri dari dua gender, yaitu laki-laki dan perempuan, dirancang oleh Tuhan untuk menjadi satu daging, guna saling mengisi dan melengkapi. Itu di Kejadian 2 ayat 24. Kejadian 2 ayat yang ke-24 adalah baik kalau kita membaca, kita bisa menghayatinya. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Ya, menjadi satu daging. Pasangan manusia adalah kekuatan tunggal yang dapat menghasilkan karya-karya besar yang tidak dapat dilakukan hanya oleh satu pihak. Itulah sebabnya Allah mengatakan bahwa tidak baik Adam seorang diri dan hidup sendirian. Tidak baik tersebut yang pertama tidak baik untuk kepentingan Allah, barulah kemudian untuk kepentingan manusia. Kalau untuk kepentingan Allah yang kekal, berarti maksud tujuan ilahi ini bersifat permanen. Tidak baik manusia seorang diri. Ya. Tidak baik menurut siapa? Tidak baik untuk siapa?
Yang pertama pasti untuk Allah. Karena manusia diciptakan untuk Allah. Dalam kitab Roma dikatakan segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, dan bagi Dia, untuk Allah. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang Allah percayakan kepada manusia menjadi lengkap, terpenuhi, tertunaikan kalau dikerjakan oleh dua gender ini. Untuk Allah, untuk kemuliaannya. Tetapi juga baik untuk manusia. Untuk kesejahteraannya. Saudara, Allah itu bisa menciptakan manusia dalam sekejap 2 juta. Bahkan 2 miliar, mau 2 triliun, bisa. Tetapi Allah menciptakan manusia hanya 1 pasang. Dan mereka diberi kemampuan untuk multiplikasi, menggandakan. Untuk menggandakan. Itulah sebabnya ada mandat, ya. Ada mandat, ya. Ada yang namanya mandat prokreasi. Helmut Tillich dalam bukunya, ya, saya tidak tahu apakah sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, ya. Waktu saya kuliah di STT Jakarta Jalan Proklamasi, salah satu field research dan buku referensinya tulisan Helmut Tillich yang mengatakan di dalam buku itu manusia itu the little God, Allah kecil. Maksudnya manusia diberi kemampuan menciptakan manusia lain atau melahirkan manusia. Itu mandat prokreasi. Di dalam mandat prokreasi ada unsur rekreasi. Dalam mandat prokreasi ini ada unsur rekreasi. Ini berarti memang sejak semula Allah menciptakan manusia itu untuk menjadi sekutu. Penting ini, sudah tahu, sekutu kawan sekerja. Seandainya manusia tidak jatuh dalam dosa, mandat ini tidak akan berhenti. Mandat ini tidak akan pernah berhenti. Ya, mandat ini tidak akan pernah berhenti, saudaraku. Ya. Mandat ini akan terus berlangsung di kekekalan. Pertanyaannya adalah, kalau manusia tidak jatuh dalam dosa, lalu berprokreasi terus, gimana Pak? Ini kan mandat kekal itu, saudaraku. Mandat kekal. Mandat kekal. Mandat kekal. Bagaimana kalau jumlahnya banyak, Pak? Nah, saudara ngerti nggak satu galaksi itu? Maksud saya, satu matahari itu punya banyak planet. Matahari kita ada 8 planet. Yang jaraknya saja ke Mars kita belum sampai. Artinya belum sampai bisa meneliti Mars itu isinya apa. Matahari kita itu satu dari sekitar 200 miliar matahari di galaksi Milky Way. Sekarang manusia sudah bisa memperkirakan jumlah galaksi itu 2 triliun yang bisa dihitung. Dan alam semesta ini mengembang terus. Dilahirkan planet-planet baru. Sementara planet-planet yang lain ada yang mati juga.
Jumlah planet hari ini kan jumlah manusia, banyakkan jumlah planet. Bahkan mungkin lebih banyak jumlah galaksi, saudara. Loh kok bingung loh? Jadi begini. Ini Adam, ini Hawa. Ya. Waktu Allah memberikan mandat prokreasi itu, Allah tidak merancang dan menghendaki mereka mati. Berarti mandat ini mandat abadi. Mandat kekal. Mandat kekal, saudaraku sekalian. Ya. Jadi mandat kekal ini, itulah sebabnya Allah mengatakan bahwa tidak baik manusia seorang diri. Tidak baik untuk siapa? Yang pertama untuk Allah. Karena Allah memang mau memultiplikasi manusia. Nah nanti pertanyaannya, bagaimana malaikat jumlahnya berlaksa-laksa itu? Apakah Allah ciptakan sekejap malaikat jumlahnya berlaksa-laksa atau pakai pola tertentu? Nah kita tidak tahu karena umur surga itu kan triliun, billion, juta tahun. Jangan membuat rumusan sederhana. Tentu tidak baik kalau manusia seorang diri itu harus ditinjau dari dua aspek itu. Satu dari aspek Allah, karena Allah memang memiliki rencana untuk memultiplikasi manusia dengan jumlah yang tidak terbatas. Tidak baik untuk manusia karena dalam melaksanakan tugas itu, manusia membutuhkan juga teman yang sepadan, sekaligus bisa rekreasi. Nah anak-anak muda sekarang tuh pacaran sembarangan itu, kenapa? Mau rekreasinya, tidak peduli prokreasinya. Maka tidak sedikit yang kemudian hamil di luar nikah. Rekreasi. Ya, saya baru-baru ini mendengar itu ada wanita umur di bawah 20 tahun sudah hamil. Yang laki-laki mau dinikahkan mau, tapi main-main masih suka main sana main sini. Kasihan wanitanya. Ya prianya masih umur 19 tahun. Masih mau main game, mau jalan-jalan. Tapi menghamili wanita, itu rekreasi. Jahat loh itu. Jahat itu. Makanya wanita-wanita kamu jangan gampang disentuh pria. Ya. Ya saya ngomong gini jangan nanti begitu sentuhan, najis. Maksudnya enggak begitu. Disentuh pria itu ya maksudnya kamu ngerti sendirilah ya. Jangan pacaran-pacaran dulu kalau belum jelas. Ya ngerti enggak? Jawab. Ya harus jawab. Kalau mau pacaran tuh harus dewasa rohani, dewasa mental, ya kan? Dewasa umur atau dewasa ekonomi. Ya, dewasa dulu, jangan main sembarangan asal cinta saja ya. Oke. Karena manusia dilibatkan untuk menggandakan jumlah manusia. Manusia diberi mandat menggandakan jumlah manusia. Ngerti enggak saudaraku? Nah sekarang ini kalau sembarangan menikah, lalu setelah menikah suami istri berantem cerai, menambah jumlah penduduk neraka. Bukan menambah jumlah penduduk sorga. Nah itu dia. Jadi di dalam kitab Kejadian disingkapkan mengenai peristiwa penciptaan manusia pada mulanya. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan. Diciptakannya mereka. Dualitas manusia ini hasil dari rekayasa Allah sendiri dengan sengaja. Itu berarti di dalamnya mengandung maksud tujuan ilahi.
Dan maksud tujuan Allah yang maha cerdas itu tidak mungkin gagal. Pasti selalu bersifat permanen atau kekal. Ya, tapi Pak, udah cukup Pak jumlahnya. Jumlah yang masuk neraka atau jumlah masuk surga ini cukupnya? Sebab pada mulanya Allah tidak menciptakan neraka loh. Pada mulanya ketika Allah berkata penuhi bumi, Allah tidak menghendaki seorang pun binasa. Jadi pengakuan tentang penciptaan dualitas manusia tidak boleh atau tidak dapat ditukar dengan konsep lain. Adanya pria wanita ini tidak boleh ditukar dengan konsep lain. Ada setengah wanita, ada setengah pria, tidak ada. Harus jelas pria atau wanita, walaupun di dalamnya ada dua hormon tersebut. Harus jelas ada pria, ada wanita. Karena hal ini, maka tidak boleh ada perkawinan antara wanita dengan wanita atau pria dengan pria. Nanti timbul pertanyaan, Pak, saya tidak ingin Pak berkeadaan begini Pak. Lalu bagaimana Pak, boleh nggak saya menikah? Oh, nanti saya jawab lain waktu ya. Kalau kita bicara LGBT ya, sekarang temanya bukan LGBT. Tapi saya kasih tahu ya, Tuhan maunya jelas. Pria atau wanita. Tapi Pak, saya ini pria, tapi saya ini pria Pak, tapi saya melambai. Oh, enggak masalah, mau melambai seperti daun kelapa di pinggir pantai, atau gagah perkasa seperti pohon jati di hutan Wonogiri, enggak masalah. Yang penting itu jelas antara software dan hardware-nya. Jangan software-nya perempuan, hardware-nya laki-laki. Ya, jangan software-nya laki-laki, hardware-nya perempuan. Nah itu. Lalu, tapi Pak, saya itu nggak pengen jadi laki-laki Pak, saya mau jadi perempuan. Tapi bagaimana keadaan saya, hardware saya laki-laki? Nah lalu operasi. Ada yang begitu, transgender namanya. Yang tadinya dia ada di Monas, sekarang jadi Danau Sunter. Kalau saya memberikan saran, enggak usah. Ya. Nanti Anda akan diubah Tuhan jadi manusia yang sempurna. Sekarang kalau keadaanmu begitu, ya engkau pasti dipanggil Tuhan secara khusus untuk panggilan istimewa. Paulus tidak menikah juga nggak masalah, ya, nggak masalah kok. Tapi Pak Paulus pernah menikah katanya. Oh ya, mungkin pernah atau tidak. Udah jangan didebatkan, tapi yang jelas pada waktu dia melayani, dia sudah tidak punya pasangan hidup. Maka dia menasehati orang, aku senang kalau kamu seperti aku. Tuh lihat. Semua kejawab kok. Makanya kalau kita memahami soal gender ini, makanya kita ini akan menghargai gender kita. Bersyukur jadi pria, jangan berubah. Bersyukur jadi wanita, jangan berubah. Bahkan bersyukur dengan keadaan yang mungkin tidak sempurna. Karena masih ada kesempatan Anda jadi laki-laki sejati atau pria sejati. Atau jadi wanita sejati atau perempuan sejati. Tunggu. Ya. Pengakuan tentang penciptaan dualitas manusia ini tidak boleh atau tidak dapat ditukar dengan konsep lain. Sebab kenyataan inilah yang menjadi dasar dari hakikat perkawinan manusia. Atas dasar inilah selanjutnya dapat dibangun konsep etis teologis tentang tanggung jawab manusia atas perilaku seksual. Serta rencana Allah di balik kenyataan adanya dualitas manusia tersebut. Jadi saudaraku, ini indah sekali. Kalau kita mengakui, karena memang demikian, bahwa dualitas manusia adalah karya yang luar biasa dari Sang Pencipta,
suatu penciptaan dengan kualitas creatio ex nihilo, apakah dengan mudah Allah meniadakan gender ini di dunia akan datang? Tentu tidak. Dalam Amsal 30 ayat 18 dan 19 tertulis, ada 3 hal yang mengherankan aku, bahkan ada 4 hal yang tidak ku mengerti. Jalan Raja Wali di udara, jalan ular di atas cadas, jalan kapal di tengah-tengah laut, dan jalan seorang laki-laki dengan gadis. Ini semua hukum. Ada hukum Archimedes di sini. Apa itu? Ya ini tadi jalan kapal di tengah-tengah laut kan Archimedes. Ada hukum gravitasi juga. Jalan ular di atas cadas loh, kok nggak terbang seperti Raja Wali? Karena ada daya tarik bumi. Nah, ini kan luar biasa. Itu kan ada Raja Wali terbang. Itu hukum aerodinamika. Maka orang bisa bikin pesawat yang beratnya bertonton dan membawa barang bertonton bisa. Orang menemukan hukum. Laki-laki dan gadis, itu ada hukumnya. Makanya ada lagu, jatuh cinta berjuta rasanya. Bisa fall in love, dalam terjemahan lain diterjemahkan, yang mengherankan, wanita yang jatuh cinta atau pria yang jatuh cinta. Luar biasa kan saudaraku? Jadi berbahagialah yang memiliki gender. Ya, ini wonderful, extraordinary, marvelous miracle. Menakjubkan, indah, luar biasa, suatu keajaiban. Mengherankan itu. Dalam bahasa aslinya, pala. Bukan kepala ya, pala. Artinya wonderful, extraordinary, marvelously, miracles. Ini luar biasa ya. Jadi Amsal 30 ayat 18-19 ini juga menyingkapkan mengenai rahasia gender ini saudaraku. Amsal 30 ayat 18-19 ini waduh. Ini luar biasa loh saudaraku ya. Ini memuat satu kebenaran yang kalau kita bisa memahaminya dahsyat saudaraku. Jadi pria itu harus bersyukur ya. Jangan sudah jadi pria mau jadi wanita. Udah jadi wanita mau jadi pria. Ya saya mengerti bahwa ada orang-orang yang berkeadaan tidak normal. Mereka juga bukan objek untuk kita omeli, kita jahat-jahatin. Jangan, kasihi mereka dengan tulus. Ya saudara, dan kita tidak boleh menghakimi mereka. Ya. Dengan penghakiman yang melukai. Mereka punya kelemahan, kita pun juga punya kelemahan kok. Ya. The 3 things are too wonderful for me, for I do not understand. Ya. Jalannya perempuan dan laki-laki dan perempuan, and the way of a man with a virgin. Kalau kita memandang secara jujur dan adil, maka sebagaimana ciptaan lain Allah dipulihkan, maka gender di mana terdapat pria dan wanita juga harus dipulihkan. Bukan ditiadakan. Tidak ada tuh kata ditiadakan. Kok ngarang loh. Dari dualitas gender ini maka bisa terbangun asmara. Yang dikatakan oleh pemazmur, oleh Amsal tadi, pala. Pala, it means that wonderful, extraordinary, marvelously, miracles. Ajaib. Manusia tidak mungkin bisa memiliki dan menikmati cinta asmara sejati kalau belum menjadi manusia sesuai dengan rancangan Allah atau belum mencapai keserupaan dengan Allah.
Tidak mungkin hanya Adam dan Hawa yang mengenal cinta asmara sejati. Seandainya mereka sudah bisa mencapai segambaran dan keserupaan dengan Allah. Nih, yuk kita lihat lagi di sini, saudaraku, ya. Saudara, saya tidak tahu setuju nggak setuju ya. Adam dan Hawa, ini yang pakai rambut ini Hawa, ya kan? Seandainya mereka itu sudah mencapai segambar dan serupa dengan Allah, seandainya. Hanya mereka yang pernah menikmati cinta sejati. Atau hanya sangat sedikit. Sebab setelah jatuh dalam dosa, apakah tidak pernah ada orang yang menikmati cinta sejati? Ini surga. Supaya kata surga tidak membuat Anda jadi tidak suka gitu. Kok surga ada laki perempuan. Oke deh, LB3. Tapi yang saya pahami, mereka itu belum sampai segambar dan serupa. Mereka sudah kehilangan kemuliaan, belum mencapai sasaran. Jadi asmara sejati itu belum dinikmati oleh manusia. Harus dipulihkan gambarnya dulu. Dan kalau sekarang Pak, kalau si A, pria maksudnya, si pria, itu menemukan gambar diri, wanitanya tidak, ini wanita. Bagaimana? Ya enggak bisa ketemu, enggak bisa ketemu. Tidak bisa match. Jadi betapa mubasirnya Allah menciptakan cinta asmara ini, kalau hanya dinikmati oleh dua insan ini, padahal belum tentu juga mereka sudah mencapai segambaran dan keserupaan. Itu pun ya belum tentu mereka sudah menjadi pria sejati atau wanita sejati. Nah itu perlu saudara terus renungkan ya, saudara pikirkan ya. Dalam Galatia pasal 3 ayat 28 tertulis, dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus. Adalah keliru kalau ayat ini digunakan sebagai dasar bahwa tidak ada dualitas gender di langit baru dan bumi yang baru. Maksud ayat Galatia pasal 3:28 bahwa tidak ada laki-laki atau perempuan, ini bicara soal persamaan hak yang dikemukakan dalam ayat ini. Ya, tidak ada, maksud saya ada persamaan hak yang dikemukakan dalam ayat ini. Ada persamaan hak. Jadi jangan dengan ayat ini tidak ada laki-laki, tidak ada perempuan, lalu saudara mengartikan tuh nanti di dunia akan datang tidak ada laki-laki dan perempuan. Maksud ayat ini bicara mengenai persamaan hak. Hak yang sama semua golongan, baik hamba maupun orang merdeka. Demikian pula baik laki-laki maupun perempuan. Dengan persamaan hak yang dikemukakan dalam ayat ini, justru malah mengisyaratkan bahwa gender bukan sesuatu yang perlu dipersoalkan lagi, karena bukan sesuatu yang akan ditiadakan. Ya saudara, jadi kalimat dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu dalam Kristus Yesus. Ini maksudnya adalah persamaan hak. Ya, persamaan hak. Dengan persamaan hak yang dikemukakan dalam ayat ini justru malah mengisyaratkan bahwa memang gender itu memiliki nilai, ya. Tetapi dalam keselamatan semua manusia memiliki hak yang sama dalam keselamatan loh, jangan lupa ya. Dalam 1 Korintus 11 ayat 3 tertulis, tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini,
yaitu kepala dari tiap laki-laki ialah Kristus, kepala perempuan ialah laki-laki, dan kepala dari Kristus ialah Allah. Nah, tadi sudah sempat saya singgung. Kepala laki itu adalah Kristus, kepala Kristus adalah Allah. Kalau kepala perempuan laki-laki. Ini hierarki. Hierarki sementara atau bernilai kekal. Hierarki ini sementara atau kekal. Kalau dikaitkan dengan relasi antara Bapa, yaitu Allah Bapa, dan Anak, yaitu Tuhan Yesus Kristus, maka relasi permanen ini, maka relasi ini harus diterima sebagai relasi permanen. Realitas gender, realitas adanya laki-laki dan perempuan itu permanen pula, saudara. Dan ada satu keajaiban yang Bapak Ibu bisa melihat bahwa jarang, hampir tidak ada wanita berkata, kenapa saya jadi wanita? Tidak ada. Kalau ada sakit ya pasti. Itu hebat loh. Hebat. Tidak ada atau hampir tidak ada. Kalau ada sakit ya. Aku tuh gak pengen jadi pria loh, maunya jadi wanita. Nggak ada. Kalau dia sudah jadi pria, dia akan mensyukuri keadaannya. Kalau dia sudah menjadi wanita, dia mensyukuri keadaannya. Itu hebat. Ya saudaraku, ketika firman Tuhan mengatakan bahwa itulah sebabnya Adam diciptakan lebih dulu baru Hawa, ya kan? Itu maksudnya apa? Yaitu hierarki. Dan ketika diciptakan pada mulanya itu hierarki kekal. Kalau kita memperhatikan 2 Korintus pasal 6 ayat 18, ini penjelasan lagi nih saudara. Dan aku akan menjadi bapakmu dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, secara tidak langsung dalam teks ini dipersoalkan gender. Bahwa Allah memiliki anak laki-laki dan memiliki anak-anak perempuan. Persoalannya adalah, ini hanya berlaku di bumi atau sampai kekekalan? Ya, memang tidak ada penjelasan yang kuat mengenai hal ini. Tetapi kalau kita mempertimbangkan bahwa hal menjadi anak-anak Allah bukan hanya sementara di bumi, tetapi juga di kekekalan. Berarti penerimaan sebagai anak laki-laki dan anak perempuan juga harus permanen atau bersifat kekal. Menjadi anak Allah bukan hanya di bumi, tapi juga di kekekalan. 2 Korintus 6 ayat 16 sampai 18 ini. Lebih lengkapnya begini bunyinya. Aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku, dan seterusnya. Firman Tuhan mengatakan bahwa Allah akan diam bersama-sama dengan umatnya. Umatnya laki-laki maupun perempuan. Saudaraku, di dalam Imamat pasal 26 ayat 12, dikatakan, tetapi aku akan hadir di tengah-tengahmu dan aku akan menjadi Allahmu dan kamu akan menjadi umatku. Di tengah-tengah umat yang bergender laki-laki dan bergender perempuan. Itu sejak dulu, sejak di perjanjian lama. Nah sekarang di 2 Korintus pasal 6 ayat 16 sampai 18 kembali terdengar suara itu. Aku akan diam di tengah-tengah kamu. Ya. Dan kamu jadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Anda tahu dari mana ayat itu diambil? Yeskiel 37 ayat 24 sampai 28. Mengenai apa? Nubuatan mengenai kerajaan Allah yang akan datang, di mana Daud merupakan personifikasi dari Tuhan Yesus yang adalah keturunan Daud akan memerintah sebagai raja. Yeskiel 37 ayat 24 sampai 28. Ini bicara mengenai satu masa di mana Allah akan mengangkat Daud menjadi raja untuk selama-lamanya. Anda bisa baca di rumah.
Ini nubuatan tentang kerajaan yang akan datang di mana Daud menjadi raja untuk memerintah selama-lamanya. Aku akan memberkati mereka dan membuat mereka banyak dan seterusnya. Aku akan menerima mereka sebagai anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Nah, ini nubuatan tentang dunia akan datang di mana hambaku Daud akan menjadi rajanya dan mereka semuanya akan mempunyai satu gembala. Ini Yeskiel ini hidup beberapa ratus tahun, sekitar 400-500 tahun setelah Daud hidup. Jadi Daud sudah mati ini Pak, sudah mati ini Bu. Tapi Yeskiel ini mau melihat nanti akan ada kehidupan di mana Daud menjadi raja untuk selama-lamanya. Bahkan Tuhan akan memberikan tempat kudusnya di tengah-tengah umat. Tempat kediamanku pun akan ada pada mereka. Aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan seterusnya. Jadi di dalam Yeskiel ini ada nubuatan mengenai kerajaan Tuhan Yesus di langit baru dan bumi yang baru. Ya. Inilah yang dikatakan di Lukas pasal 1 ayat 32. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi dan Tuhan akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud. Kapan ini saudara? Ini menunjuk Yesus. Ini tidak menunjuk dunia hari ini saudara. Tapi menunjuk Yesus yang akan menjadi raja. Jadi dari apa yang saya kemukakan ini sudah sangat jelas saudaraku. Bahwa gender itu merupakan satu realita kekal. Nah kalau kita nanti mempelajari sampai di beberapa ayat ya di dalam beberapa ayat seperti yang ada di dalam Matius 19 ayat 28-29, Markus 10 ayat 29 sampai 30, saudara akan menemukan di situ Tuhan akan memberikan 100 kali lipat. Ya, kamu yang karena aku meninggalkan ayahmu, ibumu, saudaramu laki-laki dan saudaramu perempuan. Saudara perempuan. Ini disebut saudara. Ini disebut ada saudara perempuan. Ya. Dikatakan bahwa setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki dan saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya akan memperoleh 100 kali lipat. Ya nanti kita akan periksa ada beberapa ayat yang bicara mengenai hal ini. Kalau saudara perempuan sudah tidak ada lagi, Tuhan nggak sebut 100 kali lipat ini. Saudara perempuan tuh maksudnya ini Pak, perempuan tapi jadi laki-laki atau apa? Nggak jelas. Enggak, saudara perempuan. Kita harus jujur saudaraku. Enggak usah menikah atau tidak usah harus menjadi suami istri. Perempuan itu memiliki karakteristik yang berbeda dengan pria. Dalam persahabatan waktu kita masih muda. Itu memang saling melengkapi. Ada karakteristik yang dimiliki oleh wanita yang tidak bisa dimiliki pria. Atau sebaliknya saudara. Saudara, jadi kita melihat bahwa gender pria wanita ini merupakan fakta yang tidak bisa dibantah. Jadi pembahasan ini memang sensitif, tetapi kalau saudara sudah mengikuti dari awal dan melihat kecermatan Alkitab berbicara mengenai hal ini, maka saudara pasti tidak meragukan ya kebenaran ini. Harus mengerti betul kenyataan adanya gender ini.
di dalam kehidupan manusia. Allah merancang manusia sejak semula memang bergender. Nih saya kasih lagi gambar, ini penting untuk diingat. Penting sekali untuk selalu diingat. Baik saudara, ini katakanlah manusia jatuh dalam dosa di sini, ya, jatuh dalam dosa. Ini Adam dan Hawa. Allah menciptakan pria dan wanita ini dikatakan sungguh amat baik. Kejadian 1 ayat 31. Sudah sangat baik. Lalu di Kejadian pasal 2 dikatakan tidak baik manusia seorang diri. Tidak baik untuk siapa? Tentu yang pertama bagi Tuhan. Karena manusia harus mengelola ciptaan Allah, melayani Allah. Dan Allah mau manusia menggandakan manusia lain, seperti yang dikatakan Helmut Tillich, the little God, manusia Allah kecil. Itu istilah saja ya yang digunakan Helmut Tillich, bukan istilah saya. Nah, mandat maksud saya, keberadaan pria wanita ini sebelum jatuh dalam dosa. Juga mandat prokreasinya. Prokreasi. Ini sebelum jatuh dalam dosa. Allah tidak merancang manusia jatuh dalam dosa. Jadi yang dirancang Allah jadi pria wanita abadi. Dengan mandat prokreasi abadi. Anda jangan mengejek Tuhan dengan mengatakan bahwa Tuhan rubah pikiran, Pak. Memang dunia ini akan dihancurkan suatu hari. Bumi ini akan jadi lautan api. Akan hancur semua. Tetapi Tuhan menciptakan langit baru, bumi baru. Yang dikatakan pemulihan segala sesuatu. Jadi semua yang Allah pernah ciptakan di sini akan diulang di sana. Makan, minum, dengan fisik tubuh manusia, hanya tidak ada dosa. Maka dikatakan tadi, saya sudah jelaskan, tidak ada perkabungan, ratap tangis, duka cita, dan laknat. Diberitahu. Tapi yang lain gak diubah. Yang diubah adalah tidak ada dosa, tidak ada perkabungan, tidak ada ratap tangis. Itu yang diubah, saudara. Ya, jangan saudara salah mengerti. Jadi sekarang saudara paham kan? Bahwa apa yang Allah rancang sungguh amat baik ini, ya sangat baik sudah. Ini pasti meliputi seluruh jagat raya. Sebab bumi tidak mungkin terpisah dari planet lain, dari Jupiter, Saturnus, dan dari matahari. Tidak mungkin terpisah. Matahari kita tidak mungkin juga tidak terkoordinasi dengan matahari lain. Matahari-matahari ini pasti terkoordinasi dalam satu galaksi namanya galaksi Milky Way. Galaksi Milky Way pasti terkoordinasi dengan galaksi yang lain. Itu jumlahnya dengan tidak terbatas. Nah itu pemulihan segala sesuatu itu maksudnya itu. Yang tidak ada itu ratap tangis, perkabungan, duka cita, dan laknat. Itu yang tidak ada. Yang lain ada, tidak pernah ada perubahan. Kok bisa dikarang loh ada perubahan? Jelas ada palingenesia atau artinya dicipta ulang. Nah dari kenyataan ini, semua pengharapan itu ada. Semua pengharapan itu ada. Semua yang Anda tidak peroleh atau gagal di bumi, Anda bisa peroleh nanti di kehidupan yang akan datang. Nah, saya sudah menjelaskan pada pertemuan sebelumnya, Allah tidak mungkin curang yang dipahami oleh Abraham, dipahami oleh murid-murid.
Itu yang akan diwujudkan, tapi tidak ada ratap tangis, duka cita, tidak ada laknat dan perkabungan. Itu yang tidak ada. Ketika murid-muridnya tanya, Tuhan kapan engkau memulihkan kerajaan bagi Israel? Yesus tidak berkata, oh enggak ada itu. Ada. Cuman waktunya Bapak yang menentukan dan kamu harus menjadi saksiku dulu sampai ke ujung bumi. Ada. Cuman waktunya bukan sekarang, nanti. Lalu kalau Abraham melihat dari jauh, melihat itu Kanaan surgawi, jelas ada Kanaan surgawi sesuai konsep Abraham yang dipahami Abraham waktu itu. Dan Allah juga tidak menipu Abraham kalau Allah berkata, aku bawa kamu ke negeri, suatu negeri yang kutunjukkan. Negeri beneran, pasti bukan alam roh, alam fisik. Dengan semua kebutuhan yang dibutuhkan manusia secara fisik pula. Tapi karena tidak ada laknat di situ, semua jadi sempurna. Sesuai dengan ciptaan awal Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, dengan hal ini hidup kita penuh pengharapan. Tadi sudah saya singgung dengan menjelaskan adanya gender maksud saya. Dengan adanya gender, ya kita akan rela meninggalkan dosa, terutama dosa yang menyangkut moral seksual. Maka kita akan lebih mengasihi pasangan hidup kita dan setia kepada pasangan hidup. Ya kalau Tuhan mengendaki nanti kita meninggal dunia, ketemu lagi kita hidup bersama. Apakah itu menikah atau tidak kan juga bukan menjadi masalah. Hari ini saja kalau kita sudah usia di atas 50-60 tahun, kita dengan pasangan hidup kita sudah seperti teman. Tapi kita sudah cukup bahagia dengan kebersamaan itu. Walaupun tidak ada seks, juga bahagia kok. Karena kita punya fokus itu melayani Tuhan. Jadi jangan berpikir kotor lah ya, jangan berpikir najis ya. Karena seks itu bukan najis, pernikahan itu bukan sesuatu yang hina.